wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Pembahasan selanjutnya yaitu ar-raka'atus tsaniyatu, rakaat kedua, halaman 44. Thumma yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi yadayhi al-maqbudataini kama yaqbiduhuma al-'ajiz, ya, al-'ajiz wa al-'ajin illa ar-raka'ati tsaniyati wa hiya ruknun. Kemudian bangkit dari ke rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangan yang menempel ke tanah seperti pembuat adonan, dan ini adalah rukun. Bisa dilihat gambarnya pada halaman 70, ya. Begitu, ya. Ketika akan sujud, yang didahulukan adalah tangan. Berbeda dengan sebagian ulama mendahulukan lutut daripada tangan. Begitu juga ketika bangkit dari ruku, maka juga bertumpu pada kedua tangan, ya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ketika akan bangkit dari ruku, dari sujud itu, dari sujud, ya, dari sujud itu dengan menggenggam tangan, ya, tangannya digenggam atau dikepal, kemudian, ya, kita bangun dengan kedua tangan tersebut dalam keadaan tangan mengepal. Nah, wa yasna'u fiha bima sana'a fil ula, melakukan pada rakaat kedua apa yang dilakukan pada rakaat pertama, ya. Wa yaj'aluhuma illa annahu la yaqra'u fiha du'aul istiftah, hanya saja tidak membaca doa istiftah, karena istiftah itu hanya di awal, makanya disebut dengan doa istiftah, karena untuk memulai daripada bacaan. Wa yaj'aluha aqsar min ar-raka'atil ula, menjadikan rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Nah, apakah rakaat ketiga dan keempat lebih pendek dari rakaat kedua? Maka yang sahih adalah sama, ya. Yang berbeda itu hanya apa? Hanya pada rakaat pertama saja. Nah, kemudian al-julusu lit-tasyahhud, al-julusu lit-tasyahhud, yaitu duduk tasyahud. Nah, adapun tasyahud itu ada dua. Silakan dilihat pada halaman 71. Duduk tasyahud awal adalah dengan cara iftirash, yaitu menelentangkan telapak kaki kiri lalu duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan dengan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, sebagaimana cara pertama duduk di antara dua sujud sebelumnya. Jadi iftirash itu yang pertama, tasyahud yang pertama. Sedangkan duduk tasyahud akhir ada dua. Pertama, apabila sholat yang dikerjakan hanya 2 rakaat seperti sholat subuh, maka duduk tasyahud akhirnya adalah dengan iftirash, ya. Atau sholat-sholat sunnah yang lain, atau sholat-sholat sunnah yang rakaatnya adalah dua rakaat. Apapun itu sholatnya, jikalau itu adalah sholat sunnah, maka iftirash, ya.
Bahkan di dalam satu pendapat sholat maghrib juga boleh iftirash, juga boleh iftirash, ya. Tapi ini dhaif, wallahu a'lam. Dan kedua, apabila sholat yang dikerjakan adalah sholat 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti sholat isya, maka cara duduknya adalah dengan tawarruk, ya, tawarruk, yaitu menyentuhkan pangkal paha kiri ke tanah atau lantai dan mengeluarkan kedua kaki dari satu arah yaitu kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah paha dan betis dan menegakkan telapak kaki kanan atau boleh juga membentangkannya. Bisa dilihat dalam gambar halaman 72. Ya. Kemudian dalam duduk 2 tasyahud di atas, posisi tangan adalah dengan memegang telapak tangan kiri pada lutut kiri. Kan gak mungkin disilang begini. Tangan kiri memegang lutut kanan kan gak mungkin. Karena memang sholat itu bukan main-main. Lalu menggenggam semua jari-jari tangan kanan dan menunjuk dengan telunjuk ke arah kiblat serta melirik dengan pandangan kepadanya. Ya. Bisa dilihat di situ gambar, ya, halaman 72 yang bawah. Kemudian 73, sunnah juga dengan meletakkan ibu jari pada jari tengah lalu menunjuk dengan telunjuk, ya, dan juga meliriknya pandangan, ya, melirik kepadanya dengan pandangan mata. Jadi begini, kalau antum lihat dari depan maka bentuknya seperti ini, ya, dan ini rapat jadinya, ya. Ini adalah keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dan sunnah pula dengan membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah lalu menunjuk dengan telunjuk dan juga melirik kepadanya dengan pandangan mata. Jadi seperti membentuk huruf O, ya, seperti membentuk huruf O begini, ya. Dan dua-duanya boleh dilakukan dan boleh juga bervariasi, kadang ini kadang itu, ya, kadang ini dan kadang itu. Nah, kemudian tentang menggerakkan daripada telunjuk ketika apa? Ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah, maka di sini para ulama mengatakan ini adalah sunnah, tidak sampai wajib. Kalau toh nggak menggerakkan juga nggak apa-apa. Maka Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu murid Syekh Al-Bani dari Mesir, mengatakan kalau ingin menggerak-gerakkan daripada telunjuk maka lurus ke kiblat kemudian digerakkan seperti ini. Bukan begini. Kalau ini kata beliau ar-raf'u wal khafdhu, naik turun namanya, bukan menggerakkan. Ya, bisa dipahami para jamaah, ya. Jadi lurus dulu kemudian baru digerakkan seperti ini. Tidak perlu keras, ngapain keras? Semangat ya ndak juga. Ya. Jadi biasa saja lurus kemudian digerakkan. Nah, kita lanjut. Al-julusu litasyahud idza fariqa min ar-rak'ati tsaniyati qa'ada litasyahudi wa huwa wajibun. Selesai dari rakaat kedua dia duduk untuk tasyahud dan ini wajib, ya. Kalau meninggalkan maka batal, ya. Wa yajlisu muftarishan kama sabaqa baina sajdataini, duduk iftirash sebagaimana pada duduk di antara 2 sujud yang telah dijelaskan. Ini berarti yang dimaksud adalah tasyahud awal kalau iftirash, ya. Lakin la yajuzul iqa'u huna, namun duduk ini tidak boleh duduk iqa'. Apa duduk iqa' para jamaah? Flashback lagi. Duduk iqa'. Halaman berapa? Ya, halaman 70. Ya, halaman 7. Dan kedua dengan iqa', yaitu duduk dengan berjinjit di atas ujung-ujung jari kedua kaki dan menempelkan pantat pada kedua tumit.
itu adalah duduk iqa'a. Ya. Wa yadha'u kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi wa rukbatahu 'ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yumna wa nihayatu mirfaqihi al-ayman 'ala fakhidhihi la yab'aduhu anhu. Meletakkan telapak tangannya pada paha dan lutut kanannya dan ujung sikunya yang kanan di atas pahanya, tidak menjauhkannya dari pahanya. Ya, ini tasyahud. Ya. Ya, seperti pada gambar 72 tadi ya. Nah, wa yabsutu kaffahu al-yusra 'ala fakhdihi wa rukbatihi al-yusra. Membentangkan telapak tangan kiri di atas paha dan lututnya yang kiri. Ya, jadi pada tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Dan tidak dibentangkan bagaimana begini. Jadi ketika antum sudah meletakkan tangan kanan ke paha kanan, kiri di paha kiri, tidak boleh begini. Tapi mendekatkan pada badan. Itu maksud daripada poin yang ke 133 ya. Nah, wala yajuzu an yajlisa mu'tamidan 'ala yadihi wa khususun al-yusra. Tidak boleh duduk dengan bertumpu pada tangannya, khususnya dengan tangan kiri. Jadi ketika antum ya tasyahud itu tidak boleh tangan kiri itu menyangga daripada badan antum letakkan di lantai seperti ini, tidak boleh. Maka harus diletakkan di atas paha ya, atau di atas lutut. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala juga menjelaskan tentang bagaimana cara menggerakkan jari. Ya, tahrikul isba' wan nadharu ilaiha. Menggerakkan jari dan melihat kepadanya. Nah, makanya duduk tasyahud itu yang sudah saya jelaskan tentang perbedaan sholat itu, maka di dalam mazhab Syafi'i ada keterangan jikalau tangan itu melebihi dari lutut, maka nanti di akhirat akan dipotong tangannya. Atau kebalikannya, jikalau tangannya itu lebih jauh, artinya tidak sejajar dengan lututnya, maka lutut itu akan dipotong. Nah, makanya keyakinan yang semacam ini sampai sekarang ada. Tetapi kalau ditanya mana dalilnya, wallahu a'lam, nggak tahu. Nah, wa yaqbdu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yad'u ibhamahu 'ala isba'ihi al-wusta taratan. Menggenggam semua jari jemari telapak tangan kanan dan meletakkan ibu jarinya pada jari tengah di waktu yang lain. Nah, gambarannya tadi sudah kita bahas pada halaman 73 ya. Wa taratan yuhalliqu bihima halqatan, di waktu lain ya, di lain waktu membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya. Jadi antara jari tengah dengan ibu jari itu nempel, jadi seperti membentuk lingkaran seperti ini ya. Wa yushiru bi isba'ihi as-sababata ilal qiblah ya. Menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Tidak boleh kanan kiri sengaja digerakkan seperti ini, tidak boleh, tapi lurus. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, mengarahkan pandangan matanya ke jari telunjuknya, bukan ke tempat sujud. Ya, bukan ke tempat sujud, tetapi ke ibu jari tersebut. Wa yuharrikuha yad'u biha min awal tasyahudi ila akhirih, menggerakkan jari telunjuk berdoa dengan berisyarat dengannya dari awal tasyahud hingga akhir. Nah, ini adalah pendapat yang rajih. Dalam mazhab Hanbali, menggerakkan daripada telunjuk itu seingat saya ada dua ya, dan ini hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Pertama, dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud itu menggerakkan jari. Artinya ketika tasyahud awal langsung dia
menggerakkan jari sampai akhir. Begitu juga dengan tasyahud akhir. Nah, itu adalah pendapat mazhab Hanbali. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah pada ketika dia membaca asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i adalah ketika tasyahud syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian turunkan. Jadi ada dua, sebenarnya ada tiga, tapi yang satu saya lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah. Ya. Nah, begitu juga dalam mazhab Hanbali juga hampir sama seperti itu. Ya. Di mazhab Hanbali juga ada tiga keadaan. Yang pertama sama dengan hadis ini, yaitu yang pertama tasyahud, awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Demikian. Wala yushiru bi isba'i yadihi al-yusra. Ya. Tidak menunjuk dengan jari telunjuk tangan kiri. Tidak. Walaupun orang yang salat itu tidak punya jari telunjuk, tidak bisa digantikan dengan ibu jari, apalagi jari tengah. Kemudian jari yang sisa itu untuk menggantikan nggak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, walaupun jari telunjuk tidak ada, tetap usahakan dengan perasaan dia bahwasanya dia sudah menggerakkan yang namanya jari telunjuk. Karena memang tidak bisa digantikan dengan jari-jari yang lain. Wa yaf'alu hadza kullahu fi kulli tasyahhudin. Melakukan semua itu pada setiap tasyahud. Ya. Kemudian sighatut tasyahud wa du'a'u ba'dahu. Wa tasyahudu wajibun idza nasiyahu sajada sajdatai sahwi. Tasyahud adalah wajib bila orang yang salat lupa melakukannya, maka dia sujud sahwi atau sujud sahwi, dan dilakukan sebelum salam. Kemudian wa yaqra'uhu sirran, dan membacanya dengan pelan yang bisa didengarkan sendiri, bukan dengan cara yang keras. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak tuli, sehingga ketika dalam doa itu cukuplah kita sendiri yang berdoa, yang mendengarkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun lafaznya, ini lafaz yang kita telah hafal insyaallah. Sebenarnya lafaznya ada sekitar 5-7. Kalau antum merujuk pada kitab aslinya itu sekitar 5-7, ya. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dulu ketika Nabi SAW masih hidup, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Nabi SAW sudah wafat, maka diganti dengan assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah, salam ini juga dipakai untuk ketika kita akan masuk rumah kosong. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jikalau ada orangnya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian sesudah tasyahud membaca doa salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafadznya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, boleh tidak menambah kata sayyid dalam salawat? Syekh Abdullah Al-Qara'awi hafizahullah ta'ala mengatakan tidak boleh.
Tidak boleh. Berbeda dengan doa. Berbeda dengan doa. Ya. Adapun sholawat ini yang lebih afdal adalah mengikuti dalil. Ya. Apalagi sampai ditambah ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina. Tidak boleh para jamaah sekalian. Karena memang yang namanya salat itu haruslah sesuai dengan dalil. Karena aturannya demikian. Ya. Nah, kalau antum mau bersolawat kepada Nabi SAW di luar daripada salat, monggo silahkan menambah sayyid. Itu. Nah, kalau perempuan apa sayyidah. Makanya kata siti itu berasal dari kata sayyidah. Ya. Kalau di bulan Ramadan itu di Saudi itu ada film kartun, itu tayangnya setelah maghrib. Nah, itu judulnya Sa'id dan Sa'idah. Sa'id dan Sa'idah. Ya. Nah, kemudian bila Anda hendak meringkas, maka Anda mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka boleh juga diringkas, ya, diringkas. Thumma yatakhayyaru fi hadha at-tashahhudi min ad-du'a'il waridi a'jabahu ilaihi fayad'u Allah bihi. Kemudian memilih dalam tasyahud ini doa yang disukainya dari doa-doa yang ada dan berdoa dengannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam tasyahud itu dibolehkan membaca doa, ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-raka'atu tsalitsatu war-rabi'atu thumma yukabbiru wujuban was sunnatu an yukabbira wa huwa jalisun. Pada rakaat keempat dan ketiga dan keempat kemudian bertakbir. Ini wajib dan disunahkan bertakbir saat dalam posisi duduk. Artinya apa? Mulainya adalah ketika duduk, bukan ketika berdiri. Ya. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Ya. Mengangkat kedua tangan namun kadang-kadang. Ya. Boleh tidak boleh mengangkat. Ya. Thumma yanhadu ila raka'ati tsalitsati wa hiya rukn kallati ba'daha. Kemudian bangkit ke rakaat ketiga, ini adalah rukun seperti rakaat sesudahnya. Kenapa demikian? Karena rakaat ketiga dan keempat itu sama saja dengan rakaat pertama dan kedua. Ya. Cuman yang membedakan rakaat kedua, rakaat 3 dan 4, kemudian pertama dan kedua itu adalah kalau rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Fatihah. Ya. Nah, saya ulangi lagi keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah yang tidak dijelaskan beliau di sini, bahwasanya boleh bagi kita itu hanya membaca Fatihah saja. Boleh, ya. Tapi yang lebih afdalnya adalah dengan membaca surat pendek. Wa kadzalika yaf'alu idza arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'ati. Kemudian bangkit melakukan hal yang sama manakala hendak bangkit ke rakaat keempat, sama saja, atau cuman rakaat ketiga. Walakinnahu qabla an yanhadha yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Hanya saja sebelum dia bangkit, dia duduk sesaat di atas kaki kirinya secara seimbang sehingga setiap tulang mengambil posisinya. Nah, inilah yang disebut dengan duduk istirahat. Dan penjelasannya sudah. Thumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi kama fa'ala fi qiyamihi ila raka'ati tsaniyati. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya sebagaimana saat berdiri ke rakaat kedua. Jadi ketika sujud
Ya, ketika sujud maka bertumpu dengan kedua tangan. Pun ketika akan bangkit daripada sujud juga bertumpu pada kedua tangan. Cuman dalam hadis yang lain juga disebutkan boleh dengan menggenggam. Ya, dan ini memang fikih yang semacam ini sebagian kaum muslimin itu dianggapnya aneh. Sehingga di masjid tersebut ditulis jangan mukul karpet. Ya, dilarang bagi orang yang mukul karpet untuk sholat di masjid ini. Siapa yang dimaksud? Ya kita. Kita yang dimaksud. Karena kan kita kan biasanya begini juga kan, dengan menggenggam, mengepal kemudian bangkit dari sujud seperti itu. Ya tidak masalah. Ya, nanti bisa dijelaskan kepada mereka. Thumma yaqra'u fi kullin min ats-tsalitsati war-rabi'ati surat al-Fatihati wujuban. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat, dan ini wajib. Wajib. Nah. Wa yudhifu ilaiha ayatan aw aktsara ahyanan. Dan kadang-kadang menambah bacaan satu ayat atau lebih sesudah Al-Fatihah. Nah, ini fikihnya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Boleh membaca satu ayat atau dua ayat. Kemudian al-qunutun nazilah wa mahalluhu. Qunut nazilah. Ya, qunut nazilah itu adalah qunut yang dipanjatkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaum muslimin terzalimi. Gitu. Atau kita juga yang terzalimi, boleh. Ya. Wa yusanna lahu an yaqnuta wa yad'u lil muslimina linazilatin nazalat bihim. Disunnahkan membaca doa kunut dan mendoakan kaum muslimin karena adanya musibah yang menimpa mereka. Ya. Wa mahalluhu idza qala ba'da ar-ruku'i rabbana lakal hamd. Tempatnya adalah sesudah bangun dari rukuk dan mengucapkan rabbana lakal hamdu. Dalam mazhab Maliki, kunut itu dilakukan setelah membaca surat pendek. Ya. Setelah membaca surat pendek kemudian kunut, kemudian rukuk, kemudian sujud. Nah, walaysa lahu du'aun ratibun wa inna ma yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazilati. Kunut nazilah ini tidak memiliki doa khusus, dan doa yang diucapkan adalah doa yang selaras dengan musibah itu sendiri. Ya, ini sebagaimana pemahaman Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa yarfa'u yadayhi fi hadzal du'a, mengangkat kedua tangan saat membaca doa kunut ini. Nah, bagaimana jikalau imam tidak mengangkat tangan, maka juga makmum tidak mengangkat tangan. Bahkan pun juga kalau antum mendapati seorang khatib di hari Jumat, dia berdoa kemudian dia mengangkat tangan, kita juga disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kita disyariatkan untuk mengangkat tangan jikalau sang khatib berdoa dengan mengangkat tangan. Intinya apa? Diikuti. Ya. Wa yajharu bihi idza kana imaman. Bila sebagai imam maka dia membacanya dengan keras. Wa yu'minu alaihi man khalfahu. Makmum di belakangnya mengamininya. Fa idza farigha kabbara wa sajada. Setelah selesai doa kunut bertakbir dan sujud. Dan di sini di sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Albani di sini tidak membahas tentang kunut subuh. Ya. Tetapi kalau antum mau kembali kepada kitab aslinya kayaknya dibahas, wallahu a'lam. Ya. Qunutul witri wa mahalluhu wa sighatuhu wa ammal qunutu fil witri fayusra'u ahyanan. Untuk kunut witir maka ia disyariatkan tapi dilaksanakan dengan kadang memakai kunut, kadang tidak. Iya. Wa mahalluhu qabla ar-ruku'i khilafan liqunutin nazilah.
Waktu mengucapkannya adalah sebelum rukuk, berbeda dengan qunut nazilah. Di sini tertulis khilafan li qunutin nazilah. Itu penerjemahannya kurang pas. Ya, kurang pas. Ya, berbeda dengan qunut nazilah. Berarti bisa jadi khilafan li qunutin nazilah itu untuk membedakan dengan qunut nazilah. Ya. Kemudian doanya ya di situ Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Dan ini yang terbiasa yang kita dengarkan ketika kita sholat bermakmum dengan imam yang qunut subuh. Ya, qunut subuh. Wa hadha du'a'u min ta'lim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yuzadu alaihi illa salata alaihi sallallahu alaihi wasallam fatajuru li thubutiha 'an sahabati radhiyallahu anhum. Ya. Dan doa ini termasuk pengajaran Rasulullah, maka tidak boleh ditambah kecuali doa tambahan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut diriwayatkan secara sahih dari para sahabat. Makanya inilah yang disebut dengan sunnah sahabat. Ketika ada orang yang mengatakan para sahabat telah berbuat bid'ah, jazakallahu khairan. Pernah nggak antum mendengar seperti itu? Sahabat Bilal berbuat bid'ah, ya, berbuat bid'ah. Nah, bagaimana pemahaman yang sahih? Jadi Bilal radhiyallahu anhu, beliau melakukan sesuatu, ternyata sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan takrir, persetujuan, dan itu bukan bid'ah. Kenapa demikian? Ada dalil secara umum, yaitu apa? Ya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, di dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ini tazkiyah kepada dari Rasulullah SAW untuk para sahabat secara umum. Kalau secara khusus seperti Abu Bakar fil jannah, ya, Umar fil jannah, dan seterusnya. Para sahabat, 10 sahabat yang dijelaskan, disebutkan nama-namanya itu bahwasanya mereka itu masuk surga. Gitu. Faham ya para jamaah ya? Sehingga nanti kalau antum yang mendapatkan statement ini bisa membantahnya. Kemudian rukuk dan sujud 2 kali sujud sebagaimana yang telah dijelaskan, ya. Kemudian tasyahud akhir dan tawarruk. Kemudian duduk dan tasyahud akhir, dan keduanya adalah wajib. Ya. Kemudian melakukan tasyahud ini apa yang dia lakukan pada tasyahud awal, artinya sama doanya. Karena di dalam mazhab Syafi'i yang saya ingat sampai sekarang, bahwasanya ketika tasyahud awal itu cuman sampai sholawat saja, tidak diteruskan sampai akhir. Kemudian baru pada tasyahud yang akhir, barulah dari awal sampai akhir. Maka di dalam sifat sholat Nabi SAW ini di sini tidak ada perbedaan. Jadi dari awal sampai akhir. Hanya saja posisi duduknya adalah tawarruk, yaitu membentangkan pakal paha kirinya ke tanah dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah dan memposisikan telapak kaki kiri di bawah betis kanannya. Menegakkan telapak kaki kanannya. Kemudian kadang-kadang boleh membentangkannya. Kemudian telapak tangan kiri menggenggam lutut dan bertumpu padanya. Ini sebenarnya hanya mengulang saja. Tadi kalau antum ya bisa dilihat pada halaman 70 tadi kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kemudian wujubus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awudz milar arba'. Ya. Wajibnya membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Nah, ini diantara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yang dilakukan sebelum salam. Iya. Wa yajibu alaihi fi hadha at-tashahhud as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad dzakarna fi at-tashahhud al-awwal
ba'dha siyaghiha. Dalam tasyahud ini kami membaca, ya, wajib membaca doa sholawat untuk Nabi. Kami telah menyebutkan sebagian lafadznya pada tasyahud awal. Wa an yasta'idza billahi min arba'in yaqul, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik, kata al-masih kenapa disematkan kepada dajjal? Ada yang tahu? Monggo. Kenapa kata al-masih itu disematkan kepada dajjal? Karena di salah satu matanya itu buta, seakan-akan dibersihkan. Makanya kan ada yang mengatakan salah satu kartun itu, kan ada kartun yang matanya satu itu kan, itu kemudian disebut sebagai tanda-tanda dajjal. Kalau antum memperhatikan hadis, ya, yang namanya dajjal itu 2 mata. Yang salah satunya kirinya itu buta. Kemudian di antara kedua daripada matanya itu terdapat tulisan kafara itu. Ya. Nah. Kemudian ad-du'a'u qabla salam, doa sebelum salam. Thumma yad'u li nafsihi bima bada'a lahu bima mimma thabata fil kitabi was sunnah wa huwa katsirun thayyibun fa in lam yakun 'indahu syai'un minhu da'a bima tayassara mimma yanfa'uhu fi dinihi aw dunyahu. Kemudian berdoa untuk kebaikan diri sendiri dengan apa yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnah. Sebaik-baik doa itu yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah. Dia. Dan ia berjumlah banyak dan semuanya baik. Bila tidak menghafal sebagian darinya, maka berdoa dengan apa yang mudah baginya, yang bermanfaat baginya dalam agama dan dunia dengan lafaz bahasa Arab. Kalau ingin meminta kepada Allah dengan doa dengan bahasa Indonesia, jangan dilafalkan. Terlebih lagi melafalkannya secara jahar, secara keras. Kenapa demikian? Karena akan membatalkan salat. Iya. Kemudian at-taslimu wa anwa'uhu. Thumma yusallimu an yaminihi wa huwa ruknun hatta yara bayadha khaddihi al-ayman. Kemudian salam ke kanan, dan ini adalah rukun sehingga terlihat putih pipinya yang kanan. Ya, artinya apa? Pipinya kelihatan walaupun enggak putih. Ya, ini isyarat saja. Yang penting apa? Yang belakang bisa melihat pipi daripada antum. Lihat. Wa an yasarihi hatta yara bayadha khaddihi al-aisar fi salat walau fi salatil janazah. Dan salam ke kiri hingga terlihat putih pipi yang kiri termasuk dalam salat jenazah. Karena pada prakteknya salat jenazah itu salamnya cukup sekali. Iya. Wa yarfa'ul imam sautahu bis salami illa fi salatil janazah. Imam mengeraskan suara salam kecuali dalam salat jenazah. Cukup sekali saja. Wa huwa ala wujubin dan wujuhin, dan adapun bentuk-bentuk salam yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi an yasarihi. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, kemudian ya. Yang kedua sama namun tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang C assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Ya. Kemudian yang ke D mengucapkan sekali dengan menatap menghadap ke depan namun menoleh ke kanan sedikit. Jadi cuman begini aja noleh. Tetapi juga tidak ke kiri karena tidak ada keterangannya gitu. Saudaraku sesama muslim, ini adalah ringkasan dari sifat salat Nabi SAW yang bisa saya hadirkan di hadapan Anda.
di mana saya berusaha memudahkannya bagi Anda sehingga ia menjadi jelas bagi Anda dan tergambar di dalam benak Anda seolah-olah Anda melihatnya dengan kedua mata sendiri. Makanya aslinya kitabnya Syekh Albani ini Sifatu Salatin Nabi SAW minat takbir ila taslim kama ra'aitumu, kemudian di bawahnya ada hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Iya. Jika Anda mendirikan salat sebagaimana yang telah saya paparkan tentang tata cara salat Nabi SAW, maka saya berharap kepada Allah agar Allah berkenan menerimanya dari Anda. Makanya di antara salah satu cara supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajarinya. Iya. Karena dengan itu berarti Anda telah benar-benar mewujudkan sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian sesudah itu jangan lupa untuk memperhatikan kehadiran hati dalam salat dan khusyuk di dalamnya, karena sesungguhnya ia adalah tujuan utama dari berdirinya seorang hamba di hadapan Allah di dalamnya. Dan seberapa besar Anda mampu merealisasikan apa yang saya paparkan kepada Anda, yaitu khusyuk di dalam salat dan meneladani salat Rasulullah SAW. Maka sebesar itu pula lah apa yang bisa Anda petik berupa manfaat yang diharapkan dari sholat yang disyariatkan oleh Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagai penutup, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menerima sholat kita dan amal-amal soleh kita lainnya, serta menyimpan pahalanya untuk kita pada hari kita bertemu dengannya, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sifat salat Nabi sudah selesai, tinggal zikir dan wudu. Insyaallah taala ya akan kita lanjutkan besok insyaallah taala. Mumpung masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan. Agak keras ya. Bismillah. Poin yang keberapa? Waduh. Ya, makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Terus itu masih poin 54 apa? Taib. Afwan, antum bisa maju nggak? Pendengaran saya agak terganggu. Atau mic. Tapi kalau pakai mic-nya agak jauh ya, karena ini bassnya terlalu ngebas. Poin yang ke-54 toh, halaman 29. Bukan. Ya. Jadi memilih diam begitu. Saya sebentar. Jadi sang makmum ini memilih diam saja, tidak membaca. Maksudnya begitu yang antum tanyakan. Iya. Jadi kalau keterangan pada poin 54 di situ, makmum wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam salat sirriyah. Adapun dalam salat jahriyah
maka dia membacanya. Bila tidak mendengar bacaan imam atau imam diam sesaat sesudah membacanya agar makmum bisa membacanya. Sekalipun kami berpendapat bahwa diam ini tidak memiliki dasar dalam as-sunnah. Artinya apa? Dia membaca. Sang makmum itu membaca. Doa? Iya. Yang poin berapa itu? (175). Ya, Allahumma inni. Ya. Doa sunnah. Karena ada dalilnya. Iya. Taib. Kenapa? Taib. Saya jelaskan. Oh ya. Sudah? Ya. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jadi makmum itu boleh atau tidak membaca Fatihah. Saya jelaskan yang pertama bahwasanya makmum itu kalau menurut Syekh Albani rahimahullah wajib. Ya, wajib. Tapi dengan dalil secara umum innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, maka makmum boleh tidak baca. Kalau dalam sirriyah maka makmum membaca. Kalau dalam jahriyah makmum membaca tetapi dengan keterangan pertama bahwasanya dia membacanya setelah imam membaca. Ya. Pendapat yang lain bahwasanya sang makmum membaca Fatihah itu adalah pada rakaat ketiga dan keempat. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.